Hai Sobi, hari ini kita kedatangan tamu dari Sekolah Interaktif Gemilang Mutafanin yang merupakan salah satu sekolah inklusi di Bandung. Sekolah ini dinilai berbeda karena fokus pada karakter dan kepemimpinannya. Singkatnya adalah pribadi spesialis yang generalis. Nah, bagaimana sekolah ini membentuk generasi tersebut? Simak diskusinya. Bismillahirrohmanirrohim. Halo Pak Afe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Teh Risma. Iya, gimana nih Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, tadi cuacanya panas ya akhir-akhir ini ya. Alhamdulillah, cuacanya berarti mendukung ya. Mendukung sekali. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan limpah karunia, kesehatan dan keselamatan ya Pak. Amin. Iya, Pak. Sebelumnya salam kenal nih. Saya Risma. Di sini saya sebagai host di mana yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Spesial banget, tepatnya di hari Jumat berkah ya hari ini. Oke Pak. By the way nih, alangkah baiknya ya Pak, kita kenalan dulu boleh nggak sih? Ya. Perkenalkan ya semuanya, saya Aferus Ibrahim Nur Esa, biasa dipanggil Ave. Ya. Saya di sini mewakili Sekolah Gemilang Mutafanin. Oke, gitu. Sekolah Gemilang Mutafanin. Oke. Boleh Pak, di-spill dong untuk Bapak asalnya dari mana dan posisi Bapak di SD Gemilang ini sebagai apa? Saya asalnya dari mana? Saya orang asli Cimahi ya. Oh, asli Cimahi. Asli Cimahi, walaupun mungkin saya lahir di Jakarta, tapi saya orang asli Cimahi. Besarnya di Cimahi, tinggalnya di Cimahi ya. SD sampai SMP itu di sekitaran situ lah pokoknya. Cimahi, berarti Cimahi, Jakarta tuh cuman lahir aja? Cuma numpang lahir. Oke. Pertama sekolah pendidikan di TK itu Bapak langsung di Cimahi? Iya. Oke. Nah, sekarang posisi saya di Yayasan Baharu ya. Yayasan Bani Hasyim Rahayu gitu. Posisi saya di bawah Direktur Operasional dan Pendidikan. Oh, Direktur Operasional dan Pendidikan. Ya. Oke, jadi posisi Bapak di SD Gemilang ini sebagai Direktur Operasional? Saya di bawahnya. Oh, di bawahnya. Saya bagian humas, bagian konten, bagian segala macamnya lah. Oh, multitasking ya kalau gitu ya. Oke, Masya Allah. Iya. Multitasking ya kalau begitu ya, Direktur Operasional juga, bagian humas juga, ya, serba-serbi. Pokoknya saya membantu aja pada titik ini. Butuh apa aja. Gitu, Oke, yang penting kerja ikhlas, kerja tuntas aja ya Pak. Baik Pak, kalau boleh tahu nih, apa sih latar belakang pendidikan Bapak sehingga Bapak bisa ada di posisi saat ini? Ya, jadi sebenarnya saya itu dulu kuliahnya itu sebenarnya kuliah arkeologi ya di Universitas Indonesia, tapi memang sampai dari SD sampai SMA itu memang saya selalu didorong untuk pokoknya kamu kejar apa yang kamu pengen, kejar apa yang kamu senangin gitu. Arkeologi adalah yang saya senangin gitu. Lalu kemudian orang tua saya bilang kalau kemudian hal yang kamu senangi itu tidak membawa kamu terhadap satu profesi pekerjaan, nggak masalah. Selalu ada yayasan, selalu ada tempat untuk pulang gitu. Nah, ini saya setelah bekerja beberapa lama di luar, akhirnya saya pulang ke yayasan juga seperti itu. Nah, jadi saya di arkeologi UI, terus kemudian ketika saya pulang ke yayasan, kemudian saya mulai belajar lagi ilmu komunikasi seperti itu. Lanjut ya. S2 gitu. Ya. Oke, Masya Allah. Berapa lama tuh Pak Bapak S1 di arkeologi UI? Saya dari 2014. Ya, dari 2014, lalu kemudian saya baru masuk UT itu sekitar 2021 atau 2022, saya kurang ingat. Oh gitu. Sempat ditanya nggak sama orang tua, ayah atau ibu gitu, kenapa kamu mau arkeologi gitu? Padahal sebelumnya maaf, semuanya background pendidikan. Nah, jadi memang sebenarnya ya orang tua saya pun ketika
ketika mendirikan yayasan itu yang punya degree pendidikan itu juga nggak ada. Gitu. Oh, oke. Jadi ayah saya itu insinyur dari IPB, ibu saya itu dokter dari Yarsi, lalu kemudian ambil magister rumah sakit di UI. Oh, magister Jadi, rumah sakit magister rumah UI. sakit. Oh, Nah, UI juga UI ya, juga, sama ya. alumni UI. Sama-sama Oke. alumni. Jadi waktu itu memang ketika akhirnya ketika membuat Yayasan Baharu itu pada titik itu memang tidak ada yang orang pendidikan gitu. Nah, tapi memang sejak dahulu ayah saya ini memang sangat-sangat concern terhadap pendidikan gitu. Jadi awalnya dari nenek saya itu seorang guru. Oh, guru juga seorang neneknya. guru, dan Oke. memang orang yang sangat-sangat concern terhadap pendidikan gitu ya. Nenek saya itu mewasiatkan ke anak-anaknya setelah saya meninggal coba buat yayasan. Masya Buat Allah, yayasan. amanah ya, amanah yang memang harus Nah, dijalankan. ini nenek dari ayah saya. Ini nenek dari ayah saya. Lalu kemudian ayah saya kemudian mencoba untuk dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya membuat satu yayasan Asi Putra namanya waktu itu. Oh, Yayasan Asi Putra. Yayasan Asi Putra. Oke. Nah, lalu kemudian Yayasan Asi Putra sudah jalan beberapa tahun. Nah, ayah saya kemudian ditawarkan untuk membuat yayasan baru Oke. dari keluarga ibu. Yayasan Asi Putra itu Jakarta atau Cimahi, Pak? Di Cimahi. Oh, Cimahi, Yayasan udah Asi Cimahi. Putra itu di Cimahi. Oke. Nah, kemudian yayasan yang baru namanya Yayasan Bani Hashim Rahayu. Bani Hashim Rahayu. Iya, Oke. jadi Yayasan Baharu. Oh, itu yang Itu, dimaksud Baharu. Baharu itu Yayasan Bani Hashim Rahayu. Oh, iya iya. Nah, pada titik itu kemudian ayah saya mengambil resiko itu ya, terus kemudian membangun lagi dari nol. Bangun lagi dari nol tahun 2001 seperti itu. 2001. Jadi tahun 2001 Oke. ketika saya masih 5 tahun ya waktu itu kelas 1 SD, saya adalah angkatan pertama dari Oke. sekolah dari SD Gemilang Mutafanin. SD Gemilang Mutafanin gitu, SD Gemilang Mutafanin. Oke, Pak. Kalau boleh tahu nih, dari pengalaman karir ya, baik itu karir keluarga atau karir Bapak sendiri, apa sih yang melatar belakangi kenapa ya bisa sampai ada nih terdiri sampai sekarang gitu, SD Gemilangnya? Ya, jadi Yang melatar belakang pendidikan dan kalau karirnya. kalau kita lihat latar belakang Gemilang Mutafanin ya, atau latar belakang filosofi kenapa ayah saya sangat-sangat tertarik terhadap dunia pendidikan adalah justru karena ketidaksukaannya beliau pada masa dia sekolah dulu gitu. Emang kenapa, Pak, by the way? Jadi dulu itu ayah saya itu kan insinyur IPB. Iya, Tapi dia teknik itu- ya, terkenalnya Iya, kan betul. teknik gitu. Jadi dia itu teknik peternakan kalau nggak salah waktu itu. Oh, oke. Nah, jadi beliau itu masuk IPB, lalu kemudian dia sangat-sangat tidak suka sama pelajarannya. Sama gitu. pelajaran. Dan Jadi ya kemudian- anaknya nggak akademik banget ya. Jadi kemudian merasa kalau ada yang salah sepertinya gitu dengan ada yang salah. Jadi beliau memang merasakan itu dari dulu ya, dari SD, SMP, SMA, terus kemudian puncaknya di kuliah. Makanya Masya kemudian Allah. kuliahnya itu berapa tahun ya, Mama? Ayah saya itu sekitar 6 atau 7 tahun selesai kuliahnya itu. Nah, lalu oke. kemudian begitu lulus, ya alhamdulillah lulus ya. Ya alhamdulillah. Begitu lulus terus kemudian sempat jadi wartawan, lalu kemudian sempat jadi wartawan, sempat jadi penulis, lalu kemudian sempat buka bisnis beberapa kali sampai akhirnya dan turun wasiat dari nenek saya itu ya, dari ibunya, untuk kemudian menseriusi pembuatan yayasan, lalu kemudian turun ke pendidikan seperti itu. Jam terbangnya cukup banyak sekali ya, mulai dari kepenulisan, terus Ya. di bidang sosial juga, Betul. sampai akhirnya turun ke bidang pendidikan ya, Betul. Pak. Masya Ya, Allah. jadi pada titik itu memang di pendidikan itu kan awal mulanya itu kan tahun 90-an dan awal 2000 ya. Nah, kalau ayah saya cerita itu pasti beliau itu bilangnya dari kurikulum nasional. Concernnya adalah dari kurikulum nasional pada waktu itu. Jadi tahun 90 tahun 2000 itu kurikulumnya itu sangat-sangat menitik beratkan pada materi ajaran gitu ya. Jadi beliau cerita kalau anak kecil zaman dulu itu ke sekolah itu selalu bawa buku banyak sekali. Oke. Selalu bawa buku tebal-tebal Buku gitu. paket, buku tulis. LKS Oh iya, dan segala LKS. macamnya.
bak besar-besar sampai tas mereka itu penuh sama buku-buku gitu. Nah, waktu itu beliau sangat-sangat menyayangkan hal itu karena beliau merasa kalau anak, apalagi di umur-umur sekolah dasar, itu harusnya yang ditumbuhkan itu kesenangan belajar. Betul. Bukan harus rajin, harus ini, harus tekun, harus jago hafalan segala macam. Tapi harus yang ditekankan itu di awal itu harusnya adalah kesenangan belajar. Dulu. Gitu. Jadi saya ingat waktu saya kelas 1 SD itu ya, waktu saya kelas 1 SD itu yang ditekankan bukan saya harus jago baca atau saya harus jago nulis dan segala macamnya, tapi saya senang dulu sama pelajarannya. Gimana caranya kemudian guru saya itu membuat atmosfer di mana anak-anak itu senang belajar, memicu rasa penasaran, lalu kemudian gimana caranya anak-anak itu dengan resource yang ada, dengan sumber daya pembelajaran yang ada, terus kemudian bisa mencari pembelajaran sendiri, gitu ya, mencari materi-materi yang disenanginya sendiri, kemudian baru setelah itu kita evaluasi dengan nilai seperti itu. Itu dari ayah dan ibu juga sama seperti ya, itu mendukungnya. Alhamdulillah satu frekuensi nih. Ya, jadi waktu itu saya ingat waktu itu kan KBK ya. Iya. Kurikulum berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi itu yang namanya kompetensi itu adalah materi pelajaran yang banyak sekali. Semuanya ya tulisan gitu kita menghafal. Iya, benar. Jadi baru ketika KTSP itu tahun 2004. Iya, itu waktu begitu saya masuk SD. Iya, SD betul, kelas 1. betul. Iya. Nah, ketika KTSP itu lalu kemudian baru lebih banyak lalu keleluasaan dari sekolah untuk kemudian menerapkan kurikulum sendiri, kurikulum materi dan segala macamnya. Jadi pada titik itu 2001 itu saya merasa memang sekolah saya itu sudah lebih maju gitu, karena KBK itu kan sampai 2004, KTSP itu kan 2004. Jadi yang 2004 itu kita sudah jalankan, saya sudah belajar ketika dari tahun 2001 seperti itu. Masya Allah sekali. Berawal dari sebuah yang harus dikritisi ya. Kok ini kurikulumnya kayaknya nggak pas buat diterapkan gitu ke anak-anak gitu. Berarti keren banget sih, itu udah mikir jangka panjang ya, Bapak. Iya, orang tua Bapak gitu udah mikir jangka panjang, dan memang itu konsep atau pendidikan yang didirikannya pada saat ini gitu. Pada saat ini kan. Jadi, gitu. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah mimpi ayah saja sejak tahun 2000 gitu. Saya rasa seperti itu ya. Jadi sejak tahun 2000-an itu kalau misalnya Gemilang itu berdirinya ketika masa kurikulum Merdeka, pasti akan didukung sekali oleh kurikulum nasional seperti itu. Pasti akan didukung sekali oleh Mendikbud gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah di tahap yang matang ya. Dari tahun 2001 sampai sekarang berarti sudah 22 tahun sekolah dasarnya itu. Dan kita sudah ada di masa yang menyambut kurikulum Merdeka itu sudah mudah saja gitu. Kita tidak perlu adaptasi banyak lagi karena guru-guru kita juga sudah piawai untuk mensarikan kurikulum nasional, mensarikan itu ke dalam pembelajaran di kelas-kelas. Di kelas-kelas gitu. Oke. Nah, Pak, kalau boleh tahu untuk pertama kalinya Bapak bergabung nih di SD Gemilang ya, yang asalnya dari konsep pendidikan yang kurang cocok lalu dikritisi gitu, diterapkan ke pembelajarannya ke Bapak ya sebagai anaknya sendiri gitu. Dan sampai akhirnya terbentuk SD Gemilang. Gimana tuh Pak ceritanya? Ya, jadi karena tadi sebelumnya banyak sekali ya yayasan-yayasannya yang maksudnya ini saya bergabung sebagai staf atau saya bergabung sebagai murid? Bergabung sebagai murid. Bergabung sebagai murid ya. Ya, jadi memang prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang sekali. Jadi ketika saya masuk kelas 1 itu, saya juga nggak ngerti saya juga nggak ngerti waktu itu manajemen itu dapat calon orang tua dari mana ya. Ada orang tua mana yang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang cuma punya satu kelas gitu. Saya juga ngerti. Jadi satu sekolah itu hanya satu kelas? Hanya satu kelas waktu itu. Masya Allah, benar. Jadi, satu kelas aja ya? Jadi saya membayangkan betapa persuasifnya ayah saya ketika itu untuk meyakinkan 20 orang tua. Berarti 40 orang tua ini, 20 anak ini
terus kemudian untuk sekolah di sekolah beliau yang baru dibikin gitu. Baru ada satu kelas gitu ya, baru ada satu angkatan. Tapi saya dan teman-teman saya waktu itu memang ketika kelas 1 itu belajar di satu kelas cuman ada dua ruangan, ruang guru dan ruang belajar. Lalu kemudian kalau waktu sholat zuhur kita wudhu dan kemudian kita belajar sholat zuhur bareng-bareng di kelas. Di kelas gitu. Seperti itu satu kelas, kelas berapa aja Pak? Kelas 1. Kelas 1 aja iya. gitu. Oh, belum ada kelas 2 sampai 6. Belum. Jadi saya nggak punya senior. Oh, nggak punya Jadi senior. Angkatan pertama iya, banget. Tiap tahun saya tambah junior gitu. Jadi saya memang pada titik itu nggak pernah merasakan punya kakak kelas ya. Jadi gurunya berapa orang tuh Pak? Nah, gurunya waktu itu saya ingat guru yang selalu ada itu sekitar 2 sampai 3 orang. Kemudian nambah ya. Kemudian nambah. Nah, ini memang guru-guru yang pelopor ya. Iya. Ya, jadi guru-guru yang kemudian juga cukup gila mungkin ya. Gila dalam artian belajarnya, effortnya. Cukup gila untuk kemudian percaya sama visi pendiri yayasan gitu ya, visi pendiri yayasan, lalu kemudian membersamai pendiri yayasan untuk kemudian punya sekolah Gemilang Mutafanin yang sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Gedungnya udah bagus gitu. Sudah punya gor, sudah punya lapangan gitu ya, sudah punya SMP, SABK dan segala macamnya gitu. Jadi sekarang sudah bagus ya. Udah bagus ya. Sudah bagus sekarang. Bukan cuma satu kelas lagi. Bukan cuma satu kelas lagi, sekarang sudah bagus. Jadi gedungnya sudah ada, ruang gurunya sudah ada, perpustakaannya sudah ada ya. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Gitu. Berarti waktu awal berdirinya SD Gemilang, Pak, itu dari dari pendirinya sendiri, caranya door to door apa gimana buat menawarkan muridnya? Saya kurang tahu ya. Oke. Keren banget soalnya tiba-tiba ini inspiratif sekali. Ya tiba-tiba saya punya teman sekelas ada 20 aja. Ya karena saat itu Bapak masih kecil juga ya. Iya, alhamdulillah kita akhirnya angkatan pertama itu 13 orang ya yang lulus itu, dan alhamdulillah sekarang udah sukses gitu. Masya Allah. Udah sempat diskus juga sama alumni-alumninya. Ya, jadi kalau saya ketemu sama alumni itu sekarang itu, jadi kalau kita ketemu terakhir itu misalkan sebelum masuk kuliah ya, sebelum masuk kuliah itu ketika kita ketemu bareng itu, oh ternyata semuanya itu kelihatannya masuk jurusan yang sesuai sama mereka gitu loh, sesuai sama karakteristik mereka gitu loh. Itu satu hal yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan kemudian sesuai banget sama karakteristik mereka, dan kemudian saya tahu oh ini orang akan sukses nih. Dan alhamdulillah sekarang saya umur 27 tahun ya, teman-teman saya umur 28 tahun, rata-rata ya itu sudah sukses semua gitu. Ada yang kemudian pengalaman pekerjaannya sampai ke Qatar, ada yang kemudian sekarang jadi pekerja kreatif yang sangat bagus gitu ya, terus kemudian ada yang jadi lawyer juga, macam-macam gitu. Angkatan pertama ini macam-macam gitu. Sangat berbobot lah berarti ya. Gitu. Itu kalau dipikir-pikir itu berarti teman-teman saya yang ketika kelas 1 di awal itu ruangannya cuma ruangan satu kelas itu doang gitu. Jadi kemudian sekarang sudah alhamdulillah sudah sukses. Alhamdulillah ya sekarang. Dimulai dari tadi hanya satu kelas, terus sekarang jadi berapa nih Pak? Ada banyak kan ya SD Gemilang tuh? Boleh. Bukan hanya SD aja nih, kemarin saya research. Ya, jadi kita punya PAUD, SD, SMP, dan sekolah ABK. Oh, ada sekolah ABK juga. Nah, untuk menjaga kualitas pendidikan, kita batasi satu kelas itu di bawah 20. Jadi satu kelas, satu angkatan SD itu biasanya 40 sampai 50 lah. 40 sampai 50. Itu khusus SD berarti, belum termasuk PAUD yang lain. Ya, belum termasuk PAUD yang lain. Jadi ya kalau kita total mungkin ya sekitar 500 sampai 700 murid ya yang kita miliki sekarang ya. Satu yayasan itu. Oke. Wah, Masya Allah sekali ya. Sangat-sangat menginspiratif sekali nih Pak. Kalau boleh tahu tuh, itu kan banyak ya Pak, ada PAUD, ada SD-nya, ada sekolah ABK-nya juga berkebutuhan khusus. Itu satu lingkup, satu tempat apa gimana? Nah, jadi SMP itu kompleknya berbeda.
SMP itu kompleksnya berbeda. Tapi SD, PAUD dan sekolah ABK itu sama. Dan itu by design. Ya, jadi kita pengen dari PAUD, SD dan SMPK itu kemudian mereka berbaur gitu. Dan sesungguhnya ya anak-anak itu ya gampang berbaur gitu ya. Kita tidak perlu kemudian memberikan batas-batas mereka. Oh, SD cuma sampai sini, ya SMPK cuma sampai sini, PAUD enggak. Mereka anak SD ada yang main sama PAUD. Insecure sendiri. Boleh nggak ya kita insecure gitu, Pak? Ya memang trennya anak-anak zaman sekarang itu ya, itu mereka itu udah tahu banyak hal duluan. Ya. Dan itulah yang kemudian harus kita pandu gitu ya. Betul. Tahu banyak hal itu nggak masalah kalau kita tahu diri sendiri dulu. Tahu diri sendiri dulu, gitu. Oke. Ya. Karena kalau tahu banyak hal kita nggak ngerti diri sendiri, ini malah overwhelmed gitu. Iya, takutnya salah arah gitu. Betul. Ya, ke bawah arus yang nggak tepat. Ya. Oke. Jadi memang soal identitas itu adalah persoalan yang harus diselesaikan sejak dini. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sejak kapan masuk ke dunia pendidikan di SD Gemilang sebagai staff? Sebenarnya kalau dibilang seperti itu mungkin seumur hidup ya. Karena amanah juga ya Pak ya. In one way seumur hidup, karena kan saya sejak SD di sana, lalu kemudian karena merupakan yayasan keluarga gitu ya. Hal-hal terkait Gemilang itu ya selalu sampai di telinga saya, dibahas ketika lagi makan bareng dan segala macamnya gitu ya. Ya, jadi in a way ya saya selalu ada di yayasan gitu, tapi secara fungsional memang baru tahun 2003 ya. Iya. Ya, di awal tahun 2023. Oh, awal. Akhir 2022, awal 2023. Oh, Desember atau Januari ya baru masuk. Betul, gitu sebagai pengelola nih. Sebagai pengelola, ya. Kalau dari ayah Bapak sendiri gimana? Dari pendiri tadi mulai masuk tahun berapa tuh SD Gemilang? Pendirian Gemilang itu tahun 2001. 2001. Oke, dengan Bapak siapa ya? Tadi kalau nggak salah belum di-spill iya. Dengan Bapak siapa? Ya, ayah saya pendiri Gemilang itu namanya Edi Sudrajat Ahmad. Bapak Edi Sudrajat. Ahmad ya. Jadi Pak Edi Sudrajat Ahmad itu sejak tahun 2001 mendirikan Baharu, lalu kemudian sempat jadi kepala sekolah beberapa tahun, tapi terus kemudian secara fungsional ketua yayasan sampai jadi dari tahun 2001 sampai 2019 ketika ayah saya harus kembali lagi ke yayasan yang beliau bangun juga ya karena beberapa. Jadi sekarang diambil alih sama anaknya. Diambil alih sama Bapak. Bukan. Ada lagi kakak siapa? Ada kakak saya yang tertua namanya Hanifah Nur Esa. Gitu. Jadi kalau boleh tahu Bapak anak keberapa? 2. Saya anak keempat. Anak keempat dari berapa bersaudara? Dari 7 bersaudara. Oh, dari 7. Seru banget. Iya, seru banget. Seru banget kalau udah kumpul misalkan kayak momen lebaran tuh ya, Masya Allah. Iya, seru banget memang. Oke. Jadi memang sekarang di generasi sekarang manajemen itu oleh teteh saya ya, Hanifah Nur Esa, dibantu oleh kakak saya namanya Hafiz Muhammad Nur Esa. Oke. Ya, keluarga Esa ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu Bapak kesehariannya atau agenda sebagai manajemen direktur operasional, humas juga, terus di bagian tim kreatif atau konten kreator juga ya. Pokoknya multifungsi. Itu apa aja Pak kegiatannya? Jadi sebenarnya saya itu baru masuk di awal tahun ini, lalu kemudian saya baru dikasih tanggung jawab sebagai PJ konten. Oh iya, penanggung jawab konten. PJ konten. Jadi saya juga bikin podcast seperti ini sebenarnya. Jangan-jangan pernah jadi host juga ya? Sering mungkin. Sering. Jadi saya juga bertanggung jawab terhadap podcast ini sebenarnya. Ada ini sekalian promosi, nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, boleh silahkan. Nah, nama podcastnya itu Generasi Gemilang. Jadi kita
interview guru-guru, interview alumni, interview siswa-siswa yang kemudian kita coba tanyakan kepada mereka nilai-nilai apa sih yang didapat selama di Gemilang Montavanin seperti itu. Oh, jadi sasaran dari ya podcast itu untuk guru-guru, ya, guru-guru. Untuk guru-guru, untuk orang tua, macam-macam okay. lah. Pokoknya ini karya kita untuk dunia pendidikan aja lah. Oke, pernah jadi ini nggak narasumbernya murid pernah nggak jadi narasumber? Kalau murid mungkin belum ya. Oh, belum. Kalau murid mungkin belum, tapi alumni sudah. Murid kita rencanakan nanti bareng sama orang tuanya. Oh, oke. Bahkan lebih seru ya kalau sama orang tuanya gitu. Oke. Nah, Pak, tadi kan kita udah sempat juga ya nge-spill dari konsep-konsep pendidikannya, dari kenapa nih didirikan gitu SD Gemilang, terus sampai menerapkan pribadi spesialis generalis. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih evaluasi dari proses-proses pengembangan pendidikan tersebut? Nah, ini kita harus bahas dua konsep. Oke, ada dua konsep nih. Ada dua konsep yang penting yang harus kita bahas. Iya. Konsep yang pertama adalah konsep Montavanin. Ya. Konsep Montavanin atau konsep holistik. Nah, konsep Montavanin yang kita anut adalah bahwa sekolah itu hanya satu bagian. Sekolah itu adalah hanya satu bagian dari perkembangan anak. Oke. Ya. Sekolah itu hanya satu bagian aja, karena bagian lainnya adalah keluarga ataupun orang tua. Bagian satunya lagi adalah masyarakat. Ya. Okay. Jadi di urusan sekolah adalah urusan kompetensi. Ya, jadi kalau kita buat diagram Venn, urusan sekolah adalah sekolah di sini satu, urusannya adalah kompetensi. Oke, sekolah dulu, bawahnya kompetensi. Nah, sekolah kompetensi. Kemudian di keluarga. Keluarga itu ada satu lingkaran lagi ya. Kalau kita bikin diagram kan ada satu lingkaran lagi. Nah, keluarga itu urusannya adalah karakter. Oke. Nah, ada satu lagi masyarakat. Nah, masyarakat itu urusannya apa? Masyarakat itu urusannya kepemimpinan. Oke, leadership juga ya. Oke. Nah, jadi holistik itu, Montavanin itu di tengah-tengah. Kita mulai dari situ dulu. Oke. Nah, bagaimana caranya kemudian kita sebagai sekolah menyampaikan ke orang tua yang menitipkan anaknya kita, dan juga ke masyarakat di sekitar kita, bahwa kami di sini sekolah hanya mengurus kompetensi, tapi untuk karakter dan kepemimpinan kita butuh bantuan dari ibu bapak, dari masyarakat sekian. Jadi kita pada titik ini kita harus sadar diri dulu gitu. Kalau urusan kita itu sebenarnya ada di kompetensi, tapi kita harus ikut mengajak orang tua dan masyarakat untuk kemudian juga ikut punya andil dalam perkembangan anak seperti itu. Kan kalau peribahasanya it takes a village ya, takes a village to raise a child ya. Betul. Nah, itulah village-nya itu, holistiknya itu, Montavaninnya itu adalah sekolah, orang tua dan masyarakat. Iya. Harus dilibatkan juga pastinya orang tua ya, karena sebagai madrasah pertamanya ya. Iya. Jadi sebelum kita sampai ke kurikulum, sebelum kita sampai ke nilai-nilai ke anaknya sendiri, kita harus ajak dulu orang tua, bapak ibu menitipkan ke saya, menitipkan ke kami, itu bapak ibu harus ikut andil juga gitu. Jadi soal perkembangan anak itu bukan urusan kami saja, tapi urusan bapak ibu juga. Masya Allah. Makanya kita punya forum orang tua ya. Kita punya jadi namanya forum musyawarah siswa Gemilang Montavanin ya. Jadi kita punya forum orang tua, formasi Gemilang Montavanin, forum orang tua. Nah, jadi kita menempatkan orang tua sebagai partner, sebagai mitra untuk perkembangan anak seperti itu. Nah, jadi dari situ dulu, lalu kemudian kita ke masyarakat. Gimana caranya kemudian kita melibatkan masyarakat untuk ikut dalam andil untuk ikut andil membantu perkembangan anak seperti itu. Nah, terkait masyarakat ini kita akan bahas di akhir ya. Betul. Nah, kita masuk dulu ke sekolahnya.
Nah, profil siswa Gemilang Mutafanin itu CBBPS. Apa tuh? Cager. Oh, oke. Bager. Cager, bager. Nih, bentar Pak. Ada yang ngerti nggak ya ini orang Sunda? Pasti ngerti. Kalau misalkan ya orang di luar Jabodetabek Ya. mungkin apaan nih cager, bager? Oke, tadi apa Ya. cager? Cager. Cager sembuh. Bager. Berarti bager baik. Pinter. Pinter, iya. Pinter, cerdas. Bener. Benar, oke. Singer. Singer. Bukan What is the meaning? singer- Bukan singer nyanyi. itu bukan nyanyi, bukan ya. Nah, Oke. kita dari Ada cager dulu. maknanya ya pasti. Oke. Cager itu artinya sehat ya. Anak itu sebelum apapun anaknya harus sehat dulu. Oke. Ya, jadi kita pastikan anak itu ada di lingkungan yang sehat untuk jiwa dan raganya. Masya Ya. Allah. Jadi aplikasinya apa? Berarti pengelolaan sampah yang baik gitu ya. Terus kemudian kita mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dimakan di kantin gitu ya. Kita buat anjuran ke orang tua, kita buat peraturan anak nggak boleh jajan sembarangan dan segala macamnya. Jadi itu dari cager. Oke, dari cager. Cager. Oke. Nah, Lalu? yang kedua adalah bager. Bager, oke. Nah, bager itu adalah soal emosi dan soal sosial, ya. Soal emosi, bagaimana kita membangun karakter anak yang emosinya baik, ya. Bagaimana kita membangun anak yang punya hubungan sosial yang baik. Oke. Nah, jadi di situ tugas guru bukan hanya soal mengajar, tapi tugas guru juga. Jadi ketika saya kelas 6 itu kan dulu tuh UASBN ya. Iya, UASBN, akhir ujian sekolah. nasional ya. Betul, Kalau saat ujian akhir ini. sekolah berstandar nasional. Iya. Jadi semua pelajaran itu diuji berdasarkan standar nasional gitu. Nah, saya ingat waktu itu karena kita merupakan sekolah yang baru diakreditasi dan kemudian kita adalah sekolah yang kelasnya sangat sedikit, jadi kita harus ujian di tempat lain, di sekolah lain. Oke. Nah, pengawasnya juga guru sekolah lain. Saya ingat ada satu waktu ketika kita itu pelajaran bahasa Sunda. Pelajaran bahasa Sunda ini kita waktu itu di sekolah itu kita belum punya guru yang secara ada guru bahasa Sunda, tapi secara kompetensi tidak bersertifikat untuk belajar bahasa Sunda gitu. Jadi pada akhirnya anak-anak itu kemudian belajar bahasa Sunda itu tidak sesuai kurikulum gitu lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di OSAL ujian itu kita nggak ngerti jawab gitu. bisa jawab gitu. Nah, waktu itu saya ingat ada guru dari sekolah lain yang tahu akan masalah tersebut, akan hal tersebut, lalu kemudian guru itu dengan sengaja ngasih jawabannya ke kita. Oh, Gitu. langsung ngasih jawabannya, ya. Kalian tahu nggak ini jawabannya yang ini? Gitu. Biar aman kan. Nah, terus saya ingat semua satu angkatan itu menolak Nggak untuk mau. dikasih jawaban. Wah, Masya Allah. Saya ingat waktu itu. Zaman sekarang ada nggak ya anak yang kayak gitu, Nggak Pak? tahu. Saya bisik-bisik sama teman saya, ini kan nggak boleh ya. Kamu yang bilang atau kamu yang bilang gitu. Tapi pada akhirnya, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, Bu, kami jangan dikasih tahu lagi. Kami jangan dikasih tahu lagi, kan mau mengerjakan dengan kemampuan sendiri aja. Masya Allah. Jadi waktu itu memang kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin itu sesuatu yang luar biasa gitu Luar ya. biasa banget, Padahal Pak. ketika itu sebagai anak-anak, Iya. saya ngerasa itu hal yang biasa aja gitu. Nggak mau nyontek itu hal yang biasa aja Betul. sebenarnya gitu. Baru terpikir ketika kita udah besar ya. Betul. Wah, dulu udah dewasa, belum waktunya ya gitu. Nah, jadi iya itu mungkin suatu hal yang sangat-sangat transformatif ya ketika di situasi di dunia nyata kita kemudian bisa memilih kejujuran gitu. Kita bisa memilih integritas kita. Iya, Nah, percaya akan kemampuan diri sendiri juga. percaya akan kemampuan diri Wah. sendiri. Gitu. Nah, itulah yang sangat-sangat saya ingat ya ketika itu terkait nilai benar ini. Masuk ke nilai baik ya, nilai bager. Nah, setelah nilai benar ini terus kemudian nilai pinter. Pinter ya kita tahu lah ya. Ya. Pinter itu soal kompetensi.
Nah, kompetensi soal wawasan umum juga, bagaimana kemudian bagaimana guru-guru mempersiapkan anaknya untuk menghadapi dunia nyata seperti itu. Ya. Okay. Nah, lalu kemudian singer. Nah, singer ini adalah maksudnya adalah punya karya. Punya karya, oke, punya karya. Dalam artian singer itu, kamu sudah sehat, kamu sudah bager, kamu sudah baik, kamu sudah benar, kamu sudah pintar. Habis itu mau apa? Gitu ya. Dalam artian kita tuh harus punya visi. Betul. Nah, jadi kita itu harus punya visi, kita itu harus tahu habis ini mau ngapain. Gitu. Nah, jadi keluar dari sekolah itu terus kemudian kita mau ngapain, mau dibawa kemana pendidikan kita. Gitu. Nah, singer itu adalah soal itu. Nah, punya karya, karena karya itu nggak bakal ada yang namanya karya tertinggal ya, pasti akan abadi ya, Pak. Betul. Nah, itulah yang kemudian saya nyambung ke cerita saya reuni sama teman-teman saya angkatan pertama ya. Nah, ketika itu saya ingat si A mau masuk fakultas hukum karena memang dia sejak dulu jago debat, pinter banget orangnya. Lalu terus kemudian dia itu selalu bertanya yang benar itu yang mana. Kritis banget ya. Kritis banget. Iya. Gitu. Dia masuk fakultas hukum bagus banget. Ada teman saya masuk STPB NHI. Pariwisata. Dia mau jadi patiser. Patiser itu jadi koki roti gitu ya. Karena dia sejak dulu memang orang tuanya itu punya bakery. Dan dia sejak dulu itu jago banget gitu. Sejak dulu masih kecil, SD. Sejak masih kecil tuh udah bantuin orang tuanya. Jadi orang tuanya itu karena profesi orang tuanya ya. Orang tuanya itu yang supply snack juga gitu. Jadi snack sehat itu disuplai sama orang tuanya gitu, ke sekolah gitu. Nah, masuk akal gitu. Terus kemudian ada teman saya masuk ke FPOK UPI, Fakultas Olahraga gitu. Dia ini emang olahraganya bagus dari SD gitu. Dia lari cepat, lama gitu ya. Staminanya bagus dan segala macam. Wah, iya. Jadi ketika kita reuni itu ketika SMA seru banget ya. Ketika SMA terakhir itu. Kamu masuk sini itu masuk akal gitu loh. Kamu masuk sini itu masuk akal, kamu masuk sini masuk akal. Menghasilkan ya. Nah, ini udah memasuki karya nih, termasuk tadi ada kegiatan-kegiatan anak ya, termasuk ada bakat-bakatnya juga. Boleh nih ya, Pak, kan kalau di sini tuh kita latih hobi itu jadi adalah lembaga yang menaungi ekstrakurikuler untuk tingkat SD dan SMP. Di sini kita untuk ekstrakurikulernya ada 5, Pak. Ada komik, konten kreator, panahan, terus sepak bola, Pak, dan satu lagi ekskul apa ya Teh? Robotik. Satu lagi robotik, ada 5 nih ya. Jadi ada 5 ekskul. Kalau boleh tahu nih Pak, dari SD Gemilang berapa orang yang masuk di latih hobi yang ikut ekskul? Nah, latih hobi ini juga sebenarnya penting ya. Latih hobi ini penting dalam artian cara kita mengenal diri sendiri itu adalah cara mengenal kita mengenali diri sendiri itu adalah dengan mengenali bakat kita. Ya? Dan bagaimana caranya kita dengan kenal bakat itu kita tahu kekuatan kita begitu. Nah, latih hobi platform seperti latih hobi ini sangat-sangat bagus untuk perkembangan anak karena bukan hanya kita membantu anak mengenali dirinya sendiri, tapi juga kita membantu anak berlatih. Ya. Berlatih itu penting. Ya. Berlatih itu penting karena berlatih itu berarti kita bikin komitmen sama diri sendiri gitu. Kita bikin komitmen sama diri sendiri, kita harus bisa A, B, C dalam waktu sekian gitu. Nah, kalau nggak salah Gemilang Mutafanin itu bermitra sama latih hobi itu di Panahan ya. Panahan. Ada ekskul lainnya nggak? Kita ekskul lain ada ya. Kita ekskul lain banyak, tapi yang bermitra sama latih hobi hanya Panahan aja. Mungkin kedepannya kita akan ditunggu ya Pak. Ada sepak bola ya tadi ya? Ada sepak bola, ya, betul. Insya Allah lah kalau sepak bola nanti. Futsal ya. Futsal juga. Futsal.
Robotik juga kayaknya seru tuh. Seru, Pak. Paling banyak justru kita robotik. banyak Ya, ada berapa orang Pak yang masuk? Kalau nggak salah Panahan itu untuk SD itu ada cukup banyak ya, antara 15 sampai 20. Oh, 15 sampai 20 yang Saya harus ikut. konfirmasi lagi Oke. datanya. Oke. Sudah berapa lama Pak SD Gemilang bergabung dengan Latih Hobi? Nah, kita itu kalau nggak salah pertama kali latih hobi itu dari awal tahun kemarin. Oh, baru 1 tahun Baru berarti. 1 tahun, awal Oke. tahun kemarin. Jadi kita ada acara, lalu kemudian mengundang Robotnesia waktu itu, robotik ya. Iya. Robotik, lalu kemudian ternyata latih hobi ada juga gitu. Nah, jadi oke. kita mulai berinteraksi dengan latih hobi, mulai kontakan itu awal tahun. Oke. Nah, Pak, kenapa Bapak sendiri dan pendiri ini khususnya memilih Latih Hobi sebagai lembaga kerjasama ekstrakurikulernya? Jadi saya rasa banyak ya. Saya rasa banyak komunitas-komunitas gitu ya. Komunitas-komunitas yang punya potensi untuk bermitra dengan Gemilang gitu ya. Saya rasa juga selain latih hobi banyak juga gitu. Banyak juga komunitas-komunitas yang punya hobi ataupun punya peminatan bakat spesifik gitu ya. Tapi saya rasa latih hobi ini yang paling terstruktur ya, terkoordinasi gitu ya. Punya struktur organisasi yang jelas, punya susunan anggaran yang jelas juga. Ketika dipresentasikan ke kami gitu ya, sangat jelas gitu ya. Bentuk kerjasamanya seperti apa juga sangat jelas. Jadi saya rasa kalau misalnya di sini ada orang tua yang sekitaran di mana saya, Bandung, Bekasi sama di mana? Sama Medan. Bandung, Bekasi sama Medan. Kalau kemudian ada orang tua yang bingung gitu ya, anak saya ini sebenarnya bakatnya apa? Iya. Anak saya ini kemudian banyak orang tua yang kayak gitu sih, banyak, Pak. ya? Banyak bingung. Nggak tahu. Banyak yang bingung anak saya ini sebenarnya bakatnya apa, atau mungkin udah tahu sedikit-sedikit tapi pengen dicari lebih lanjut gitu ya. Anak saya ini bakatnya apa? Mungkin bisa ke Instagramnya Latih Hobi gitu ya. Karena banyak banget di sana gitu. Karena banyak banget contoh-contohnya. Karena banyak banget kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang bisa diikut sertakan. Betul, bisa dikepoin aja langsung di Instagramnya, YouTube-nya, sama TikTok-nya juga ada. Oke, sebelumnya makasih ya Pak nih udah join ya, udah bersedia buat ngajak anak-anaknya bergabung di ekstrakurikuler kita ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih itu pentingnya ekskul buat anak-anak? Ya, seperti yang tadi saya bilang ya, ekskul itu sangat-sangat penting. Karena ekskul itu kita tahu anak-anak itu pasti belajar di sekolah. Oke. Tapi kita tahu anak-anak belajar dengan keinginannya sendiri, itu di ekskul. Oke. Ya kan? Karena kalau untuk belajar itu pelajaran umum ya yang memang harus dilakukan, belum tentu dia senang. Ya, di mana-mana seperti itu ya. Mungkin bukan hanya di Gemilang, di mana-mana seperti itu. Anak-anak tahu ya kalau sekolah pasti belajar, ya udah deh. Tapi mereka stay di sekolah. Jadi kan mereka diantar ke sekolah sama orang tuanya. Oh iya, saya harus belajar ya. Tapi terus kemudian mereka stay di sekolah, padahal mereka bisa pulang untuk ekstrakurikuler gitu. Jadi itu mereka punya kesadaran sendiri untuk stay di tempat mereka belajar untuk melakukan sesuatu yang mereka sukai, gitu kan. Nah, itu pentingnya ekskul buat anak-anak. Ya, itu penting. Itu penting mereka punya kesadaran ataupun mereka punya keinginan gitu ya. Mereka punya keinginan itu penting lagi. Keinginan sejak dini yang nanti dikembangkan jadi bakat ya. Dan itu juga penting untuk kemudian jadi tantangan buat mereka gitu ya. Udah punya kemauan, gimana caranya kemudian dari kemauan itu jadi kekuatan untuk menaklukkan tantangan di depan mereka. Itu sangat-sangat penting. Itu harus diajarkan sejak dini gitu ya. Oke, harus dikuatkan Mak harus ya. Dikuatkan juga, harus dikuatkan. Gimana caranya? Misalnya saya ekskul futsal gitu ya. Kan jelas saya stay di sekolah untuk latihan gitu. Nah, latihan itu kan sebenarnya kan capek gitu. Tapi atas kemauan saya sendiri saya jalani latihannya gitu. Nah, itu punya proses seperti itu tuh sangat-sangat penting untuk anak-anak ya. Penting ya. Nah, apakah kemudian nanti dia menikmati atau enggak, dia punya bakat atau enggak, dia bisa
mengubah ini dari hobi jadi profesi atau enggak, Yang dan penting segala macam. proses dan Yang penting kemauan prosesnya dulu. Iya, Ya, yang betul. penting prosesnya dulu. Jadi nggak masalah kita identifikasi dia punya bakat atau enggak, ikut sertakan aja dulu. Ya. Dukung dulu lah ya. Kalau kemudian kita punya sumber dayanya, diikut sertakan aja dulu. Apalagi kan kalau anak ya Pak, kehitung masih labil gitu, masih seneng explore sana sini, betul. Gitu. Jadi apapun yang dimau anak kita ikuti dulu, kita dukung gitu sampai nanti masa di mana dia udah menemukan oh iya saya bakatnya di sini sih, pasti ya kita juga bakal bisa mengerti sendiri. Iya. Oke. Nah Pak, ini kita tadi buat challenge nih di media sosial kita di Instagram. Ada beberapa pertanyaan dari audiens kita. Boleh nih Teh apa ya untuk pertanyaannya yang nanti akan dibantu jawab sama Pak Ave. Oke, ini untuk pertanyaan pertama Pak. SD-nya full day enggak? Ya. Nah, SD-nya itu kita mulai masuk dari jam 8 sampai jam 2. Oke, jam 8 sampai jam 2 sampai jam SD-nya. 2. Nah, tapi biasanya habis itu anak-anak akan stay untuk kegiatan ekstrakurikuler atau kelas-kelas ekstra ya. Iya. Jadi ada yang latihan, ada yang belajar kelas dan segala macamnya. Jadi tergantung ibu dan bapak maunya seperti apa, anak bisa pulang jam 2 atau bisa pulang jam 4. Oke, Gitu. itu hari apa aja Pak? Kalau ekskul serempak semua sama apa beda-beda di setiap ekskul? Bagusnya sekolah Gemilang Muntafan ini sangat-sangat banyak ya kelasnya ya. Jadi misalnya saya mengajar basket itu untuk SD itu setiap hari Senin misalnya. Nah, setiap hari Senin itu saya mengajar dari jam 3:30. Anak-anak misalkan keluarnya jam 2, dari jam 2 sampai jam 3:30 itu mereka ada kegiatan lain di sekolah. Oh, Ada kelas lain di sekolah. Kelas lain. Jadi satu hari itu anak itu bisa 2 atau 3 ikut kelas ekstranya. Gitu. Masya Allah ya, tapi pada semangat ya anak-anaknya ya, 2 sampai 3, betul. Masya Allah. Saya kadang-kadang gini, loh kalian Nggak capek gitu? Abis kelas apa tadi? Iya. Abis kelas konten kreator, misalnya gitu. Oh, gitu. Habis itu kalian langsung Futsal, ganti baju terus ke sini gitu. Mereka sangat-sangat mungkin habis itu lagi habis makan malam langsung tidur kali ya, harus langsung pules gitu karena kelihatannya mereka sangat-sangat walaupun sangat-sangat capek, sangat-sangat senang juga gitu. Iya, walaupun capek tapi seneng ya gitu bawanya. Oke, ada yang pertanyaan kedua nih Pak, next. Anak-anak benar seneng nggak sekolah di sini? Ada surveinya nggak? Nah, sekolah yang menyenangkan itu kan udah jadi tujuannya ya. Udah jadi pakemnya ya. Jadi pasti anak-anak akan senang di sini. Sebenarnya saya juga punya ini ya. Saya punya cerita personal sedikit soal ini. Boleh. Karena waktu kelas 1 sampai kelas 3, saya itu dibully. Dibully? Iya, betul. Saya itu dibully di sekolah itu. Dalam hal apa? Ya, macam-macam. Kalau anak kecil ya biasanya SD itu dibully kayak suka, ih kamu minta maaf, body shaming hitam, pendek, bapak Pokoknya, kamu suka bawa orang tua gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya dibully ya waktu itu saya dibully. Tapi anak bapak yayasan loh dibully. Iya, makanya itu berani-berani egaliter sekali kan memang. Iya. Nah, tapi waktu itu saya ingat saya itu selalu walaupun dibully ya, tapi saya selalu senang ke sekolah karena saya bersemangat nih. Saya selalu semangat dan pada akhirnya justru saya bisa nunjukin ke teman saya gitu ya. Yang bully saya itu jadi teman saya pada akhirnya. Ketika itu karena saya ke sekolah terus, saya nggak gampang menyerah dan nggak gampang jatuh hati gitu ya. Baper juga gitu ya. Terus kemudian terutama karena gurunya, karena gurunya itu sangat-sangat mengerti kita. Ya, jadi gurunya bisa dicurhatin, gurunya bisa dicurhatin. Kalau gurunya bisa jadi temen ya. Bisa jadi teman. Memang harus seperti itu sih. Jadi insya Allah kalau sudah sekolah di Gemilang, insya Allah anak-anaknya beneran senang. Ada satu anekdot dari orang tua murid adalah anak saya punya anak 2, yang satu sekolah di SD negeri, yang satu sekolah di Gemilang. Iya. Yang di SD negeri itu ketika dijemput pasti bawa pulang langsung.
Pasti mau pulang. Mau pulang. Nggak mau lama-lama di sekolah. Kalau yang di Gemilang, saya cari kemana-mana, dia nggak mau pulang. Oh alah, Karena- masih stay di sekolah. Betul. Satu hari saya cari dia di perpustakaan, satu hari saya cari dia di ruang guru, Iya. satu hari dia masih di kelasnya. Jadi memang anak itu sangat-sangat betah di lokasi sekolah, manapun di sekolah Oke. gitu. Itu jadi anekdot dari orang tua itu seperti Nah, berarti itu. sudah Furia itu real, nyaman dengan gurunya, nyaman dengan teman-temannya, Betul. dengan konsep pendidikan dan lingkungannya. Betul. Masya Allah. Oke, Pak, ternyata masih ada pertanyaan lagi nih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari audiens. Apa tantangan besar untuk memperjuangkan konsep pendidikan di SD Gemilang? Tantangan yang paling besar ya menurut testimoni guru-guru itu, tantangan terbesarnya sebenarnya ada di meyakinkan orang tua. Oke. Ya, meyakinkan orang tua bahwa konsep menyenangkan itu bisa bekerja dan orang tua itu punya andil di sana. Oke. Tapi begitu orang tua sudah teryakinkan, orang tua itu akan sangat-sangat mendukung dan bahkan akan sangat aktif di forum-forum orang tua gitu. Dan mungkin akan ini sendiri ya, akan datang sendiri antusiasmenya itu dari orang tua itu akan sangat-sangat terlihat gitu. Nah, jadi cerita dari guru saya itu begini. Jadi awal-awal itu sulit sekali meyakinkan orang tua bahwa orang tua itu punya andil besar. Gitu. Nah, jadi waktu itu komplainnya adalah, jadi di Gemilang ini nggak ada PR. Oh, nggak ada PR. Jadi guru-guru nggak pernah ngasih PR Nggak gitu? ngasih PR. Tapi oke, adanya adalah oke. tugas akhir pekan. Nah, oke. tugas akhir pekan itu bukan hanya sekedar tugas, tapi juga media bagi anak bisa berinteraksi sama orang tuanya. Oke. Nah, komplain-komplainnya adalah kadang-kadang tugas akhir pekan itu kok susah banget gitu. Emang Jadinya- berupanya apa tuh, Pak? Ya, misalkan tugas Misalnya akhir gimana? pekannya itu kalian di sini ya ada contohnya. Oh, Kalian oke. harus bikin maket kota. Yang menurut kalian bagus maket kota itu gimana? Oke. Apa sih maket itu? Coba tanya orang tua kalian. Gitu. Jadi, Oh iya. Jadi betul. Iya, belajar soal market di pelajaran apa? Matematika, bahasa Indonesia kan enggak Nggak ada, iya. gitu. Nah, tapi kita kemudian memperkenalkan pengetahuan-pengetahuan baru, pengetahuan umum itu melalui tugas akhir pekan, Oh, iya. yang kemudian dikerjakan bareng sama orang tuanya. Biar kita nanya ke orang tua, minta Nah, bantuan orang Ya, tuanya. saya Oke. ngerti ya, saya juga orang tua gitu. Betul. Saya juga orang tua, Iya. kadang-kadang saya pengen Sabtu Minggu itu ya digunakan untuk istirahat aja gitu. Mungkin komplainnya adalah kemudian Sabtu Minggu malah dipakai untuk bikin tugas akhir pekannya. Tapi kemudian gurunya itu kemudian bilang kayak gini, Pak, coba kerjain aja dulu tugas akhir pekannya sama anak Bapak. Itu pasti akan jadi kegiatan akhir pekan yang sangat-sangat baik untuk Bapak, baik untuk anak Bapak juga gitu. Nah, kemudian setelah di-convince seperti itu, udah ada komplain berkali-kali, terus kemudian 1 semester lewat, nggak pernah ada lagi yang komplain karena Wah, semuanya sudah itu menerima ya. sangat Oke, kemudian sudah terasa mungkin sangat manfaatnya terasa juga, manfaatnya iya. gitu. Tugas akhir pekan itu Oke. kemudian bikin dia lebih dekat sama anaknya jadi lebih tahu banyak, Iya. hubungan sama orang tuanya juga lebih bagus gitu. Jadi benar-benar. insya Allah ya, di keluarga yang sehat gitu ya, Iya. di keluarga yang sehat ya insya Allah konsep sekolah yang menyenangkan melibatkan orang tua ini ya pasti akan baik juga untuk keluarganya. Masya Allah, sangat nih idenya itu cemerlang dan gemilang sesuai dengan namanya ya. Ini beneran saya nggak bercanda, bener. Ini konsep dan idenya benar-benar cemerlang dan gemilang. Oke Pak, nah menurut Bapak sendiri apa sih gitu tanggapan Bapak ya selama ini hasilnya bagaimana yang benar-benar sangat hasil memuaskan dari konsep pembelajarannya apa? Apakah ada yang anak didiknya sampai berprestasi ke tahap provinsi apa misalkan dari segi ekskul? Saya kurang tahu untuk prestasi, saya nggak di briefing nih, saya nggak di briefing untuk prestasi akhir-akhir ini apa, gitu ya, karena saya baru masuk juga. Saya yakin masih ada. Pasti Tapi ada, oke. zaman saya itu saya ingat ketika saya masih sekolah gitu ya, saya kata pertama, ketika saya masih sekolah itu kita juara cerdas cermat
Oh, pernah lomba. sampai tingkat Bandung Raya. Iya. Juara cerdas cermat tingkat Bandung Raya. Ya. Oke. Jadi waktu itu lawan kita itu kelas 6, kelas 5. Waktu itu saya masih kelas 4. Saya nggak punya senior kan. Jadi Iya. kita lawan kelas 6 gitu. Dan Oke. kemudian kita kalau nggak salah waktu itu sampai ke final juara 3 kalau nggak salah. Ya. Lalu kemudian dari segi seni dan olahraga juga juara angklung, komunitas Oh, angklungnya. pernah ikut Betul. angklung juga, Masya Kita punya Allah. komunitas sendiri, komunitas angklung Gemilang Mutafanin, KAGM. Oh, oke. Nah ini udah kemana-mana KAGM ini. Lalu kemudian futsal kita juga sangat-sangat bagus. Gitu ya. Zaman saya itu kita juga juara se-Bandung Raya. Oke. Gitu. Bandung Raya itu Bandung, Cimahi, sama Bandung, Kabupaten Bandung. Gitu. Se-Bandung Raya ya, Se-Bandung oke. Raya. Nah, saya yakin akhir-akhir ini juga Mantap, pasti. banyak prestasi yang seperti itu. Ya, apalagi kan anaknya didiknya diikut sertakan ya dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Iya, nah Oke. itu poin ketika kita bisa mendorong bakat, mendorong interest ya menjadi prestasi itu salah satunya. Oke. Lalu menurut Bapak apa harapan atau cita-cita SD Gemilang itu sendiri untuk masa depan ya? Apa nanti rencana kan sebelumnya ini udah ada PAUD gitu SD gitu. Nah, apa nanti bakal ada SMA juga atau dijadikan madrasah apa bagaimana Ya, tuh? kalau dari yayasan sendiri sebenarnya rencana konkretnya belum ada, tapi memang condongnya ke kejuruan ya, bukan ke SMK. bukan ya Oke, kejuruan mungkin kejuruan, kejuruan oke. karena kita mendorong anak-anak untuk Kreatif ya, mengambil bakat. sesuai dengan peminatannya gitu kan. Oh, oke. Nah, tapi memang belum ada rencana konkret ke arah sana. Iya. Tapi dari yang ada sendiri SD SMP, harapan kedepannya adalah kita bisa menginspirasi lebih banyak lagi, ya kita bisa menginspirasi lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang bukan hanya sekolah swasta, tapi sekolah negeri juga. Negeri juga gitu. diikut sertakan. Kita bisa menginspirasi sekolah-sekolah untuk kemudian embrace sekolah menyenangkan, gitu. Oke. Gimana caranya konsep-konsep yang kita pakai itu kemudian bisa disebarkan, digunakan untuk kepentingan bangsa seperti itu. Ya, luas sekali ya. Ya, jadi Iya. nggak masalah, nggak usah kasih kita kredit, nggak masalah. Iya. Asalkan ini sudah tersebar kemana-mana. Udah gitu. tersebar, udah trusted Iya. ya. Oke. Jadi mungkin itu harapannya gitu ya. Masya Allah, amin. Semoga terrealisasi ya Pak Amin, ya, amin. semakin berkembang ya. Yang asalnya Amin. hanya satu sekolah, satu kelas aja nih, udah bisa didirikan sampai ada PAUD. Sekarang jadi ada sekolah ini juga ya, ABK juga. Amin, Oke. Nah Pak, terakhir nih ya Pak, sebelum podcast ini ditutup, menurut Bapak sendiri ada nggak hal yang dicita-citakan atau misi Bapak ke depannya seperti apa? Kalau saya pribadi ya. Iya, Bapak. Kalau saya pribadi mungkin saya yang paling dekat adalah ya gimana caranya saya bisa kinerja saya bagus di yayasan, lalu kemudian banyak anak-anak masuk ke sekolah Gemilang SD gitu ya. Gemilang, iya. Itu kan salah satu job desk saya mungkin. Iya. Ya, tapi ke depannya saya pengen memang sekolah Gemilang ini lebih brandnya lebih direcognize gitu ya. Oke. Dan kemudian sekolah Gemilang, sekolah menyenangkan itu jadi salah satu percontohan. Oke. Ya, salah satu percontohan Sekolah yang- panutan nih, khususnya buat di Jawa Barat ya, Ya. Pak. Mungkin nanti bisa jadi keluar Jawa. sekolah percontohan gitu. Jadi yang Iya. kita pengen bersamaan dengan Kemendikbud juga ya, bersamaan dengan Kemendikbud yang sekarang sudah embrace kurikulum merdeka gitu ya. Bagaimana kita kemudian juga merdeka dan menyenangkan gitu Oke. ya. Sudah kita menyenangkan, lalu kemudian kita merdeka belajar apa aja seperti itu. Gimana caranya kemudian kita bisa berkesinambungan ke arah sana. Oke, Masya Allah, keren banget, sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi pengen ngelola pendidikan. Oke Pak, nah sebelum ditutup boleh nih Pak ada satu hal yang apakah ingin Bapak sampaikan? Mungkin ini ya kata-kata motivasi buat audiens yang nonton di sana atau gimana? Ya,
Mungkin ke orang tua ya. Buat orang tua buat orang dulu. tua karena Oke. saya juga orang tua sebenarnya. Iya. Ya, untuk orang tua mungkin saya rasa tantangannya sekarang itu adalah bukan soal mencari kompetensi. Iya. Tantangannya sekarang itu adalah soal itu tadi menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemudian memupuk rasa percaya diri sehingga kompetensi apapun yang ingin anak kita dapatkan itu mereka bisa dapatkan karena mereka udah punya rasa ingin tahu dan udah punya rasa percaya diri. Oke. Jadi saya rasa apapun bisa digapai sama anak-anak kita kalau mereka udah punya dua itu gitu. Yang Jadi, tadi ya menerapkan unsur rasa percaya diri, betul. mencintai diri sendiri. Betul. Jadi saya rasa sumber dayanya sudah di mana-mana ya. Saya bisa belajar coding besok gitu. Saya bisa belajar coding besok, saya bisa belajar bahasa Inggris sekarang gitu. Jadi sumber dayanya sudah ada di mana-mana. Anak kita bisa belajar apa aja. Tapi apakah anak kita mau? Apakah kemudian anak kita percaya diri melewati prosesnya? Iya. Apakah anak kita kemudian kuat untuk belajarnya, kuat untuk melewati tantangannya. Itu semua dimulai dari memupuk diri sendiri, memupuk kepercayaan diri sendiri, dan kemudian itu semua berawal dari rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan. Oh, Masya Allah. Baik, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas waktu dan Sama-sama, kesempatannya. Teh Risma. Iya, banyak sekali insight yang saya dapatkan ya. Begitupun nanti buat khususnya para audiens pasti banyak banget ya poin-poin positif yang bisa diambilnya mulai dari tadi sejarahnya, masuk ke konsep pendidikannya, sampai akhirnya ada banyak banget kata-kata mutiara yang motivasinya yang bisa diambil ya gitu untuk kita khususnya diri sendiri gitu dan umumnya bagi para penonton di sini. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak atas waktu luangnya Pak. Sama-sama, Teh Risma. Iya. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Iya, sampai ketemu nanti ya Pak. Next, semoga kita bisa kolaborasi lagi dan kita angkat topik yang lebih menarik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Teh.